Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhawatu fiddin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatannya sehingga kita dapat berkumpul di dalam sebuah majelis ilmu, sebuah majelis yang disebutkan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya, dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita akan memahami ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam terus tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhawatu fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika disebutkan nama-nama Allah, ketika disebutkan ayat-ayat Allah, hati mereka itu khusyuk, hati mereka itu takut, hati mereka tunduk, dikarenakan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa ma nazala minal haqqi, dan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah kalian wahai orang-orang beriman menjadi seperti orang-orang yang diberikan kitab
diberikan kitab kepada orang-orang sebelum kalian. Fatala alaihimul amad, maka berlangsunglah waktu yang lama. Faqasat qulubuhum, sedangkan hati mereka mengeras, hati mereka menghitam. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka termasuk orang-orang yang fasik. Ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin di antara kita ketika melewati ayat-ayat yang seperti ini, ketika kita membaca Al-Quran, khususnya membaca surat Al-Hadid, ayat yang ke-16 ini, mungkin sebahagian kita merasa ayat ini merupakan ayat yang biasa-biasa saja. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an, perlu kita ketahui bersama, ada salah seorang ulama yang mana ketika mendengar ayat ini, beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya ada seorang pembegal, ada seorang tukang rampok, penyamun di jalan. Akan tetapi ketika mendengar ayat ini, maka terbukalah pintu hidayah untuknya. Maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengambil pelajaran dari kisah taubatnya seorang yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, yang mudah-mudahan kisah taubat beliau ini dapat menjadi cerminan bagi kita, dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, sehingga kita dapat menjalani agama ini, menjalani rutinitas keseharian kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita sebutkan kisah taubatnya, beliau ini Fudail bin Iyad disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Setelah taubatnya, Al-Imam Az-Zahabi mensifati Fudail bin Iyad ini sebagai al-imamu, al-qudwatu, al-thabatu, Syekhul Islam. Jadi seorang penyamun ini, seorang pembegal ini, ketika dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mensifati Fudail bin Iyad ini dengan al-imam, pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang kedua, al-qudwah, yaitu dia merupakan seorang teladan, panutan di dalam kehidupan. Kemudian as-sabat, yaitu orang yang kokoh terhadap pendiriannya, orang yang kokoh kuat di dalam beragama. Kemudian yang terakhir kata Imam Az-Zahabi, Syekhul Islam, dia merupakan gurunya kaum muslimin. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Para ulama mengenal beliau dengan sebutan Abidul Haramain. Gelar beliau yang disebutkan oleh para ulama, beliau dikenal dengan Abidul Haramain, seorang ahlul ibadah dua kota suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Beliau Fudail bin Iyad, beliau bernama Abu Ali Al-Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bishr At-Tamimi Al-Yarbu'i, yang mana beliau, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an, beliau dilahirkan di kota Samarkandi yang berada di Uzbekistan, Asia Tengah, yang mana beliau meninggal pada tahun 187 Hijriah di kota Mekah.
Ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala beliau menyebutkan tentang kisah taubatnya Fudail bin Iyad. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, qala Abu Ammar Al-Husain bin Hurayth, berkata Abu Ammar Husain bin Hurayth dari Fadl ibnu Musa, ia mengatakan, Kana al-Fudail bin Iyad syatiran yaqta'ut tariq. Dahulu kerja si Fudail bin Iyad ini adalah syatiran, seorang penyamun, yaqta'ut tariq, yang suka menjegat orang di jalan. Baina Abi Wardah wa Samarkhas. Ini sebuah tempat di Samarkandi, ya, sebuah kota yang mana dia ini disebut dengan premannya tempat tersebut, ya, tempatnya bernama Abi Wardah dan Samarkhans. Wa kana sababu taubatihi, dan Imam Az-Zahabi menyebutkan sebab taubatnya Fudail bin Iyad ini, annahu ashiqa jariyatan, bahwasanya dia menyukai seorang wanita. Dia menyukai seorang wanita, fa bainama huwa yartaqil jadran ilaiha. Suatu ketika ia memanjat tembok untuk mengintip, ya, untuk melihat wanita pujaan hatinya tersebut. Idh sami'a taliyan yatlu alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kemudian ketika dia memanjat tembok tersebut, ia mendengar ada yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah mengatakan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, sampai habis. Kemudian ketika Fudail bin Iyad mendengar ayat ini, seakan-akan ia belum pernah mendengar ayat ini sebelumnya. Kemudian ia mengatakan, qala bala ya Rabb. Ia mengatakan, wahai Rabb, iya, saat sekarang ini wahai Rabb. Saat sekarang ini waktunya seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya tunduk ketika disebutkan nama-namamu ya Rabb. Qada'an faraja'a fa'awahu al-lail ila kharbatin. Kemudian setelah mendengar ayat tersebut, ia turun dari tembok, kemudian bergegas untuk kembali, membatalkan niatnya untuk melihat sang pujaan hati tadi, dikarenakan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16 ini. Kemudian ia pulang menuju sebuah tempat, ya, kalau kita sebut bisa disebut dengan base camp, tempat dia berkumpulnya, ya, tempat menginapnya dia. Ketika sampai di tempat tersebut, dia melihat ada sekelompok kafilah dagang, kelompok dagang yang juga bermalam di tempat itu. Kemudian salah seorang kelompok dagang mengatakan, narhal, ayo sekarang kita berjalan, yuk kita lalui tempat ini. Kemudian salah seorang yang lainnya mengatakan, hatta nusbih fa inna Fudailan ala tariqu yaqta'u alaina. Kita tunggu di sini, kita bermalam di sini sampai masuk waktu pagi, kita berangkat, karena sesungguhnya Fudail pada malam hari sedang beraksi. Kemudian ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an, Fudail bin Iyad berfikir di dalam hatinya. Ia berkata di dalam hatinya, ia mengatakan, ana as'abil lail fil ma'asi wa qaumun minal muslimina hahuna yakhafunani. Aku berada di waktu malam, selalu tiap malamku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaum muslimin di sini ketakutan dikarenakan keburukan yang aku lakukan kepada mereka. Kemudian ia mengatakan di dalam hatinya, wa ma arallaha saqani ilaihim illa liartadi'a.
dan tidaklah aku menganggap bahwasanya Allah mentakdirkan ini semua kepadaku. Aku suka kepada seorang perempuan, kemudian aku mendengar surat Al-Hadid ayat 16, kemudian aku berkumpul dengan kelompok dagang ini. Tidaklah Allah menakdirkanku seperti ini kecuali agar Allah menegurku sehingga aku meninggalkan perbuatan-perbuatanku. Kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni qad tubtu ilaika wa ja'altu taubati mujawiratal baitil haram. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku ya Allah telah bertaubat kepadamu dan aku menjadikan taubatmu, aku bernazar, aku berniat agar aku tetap tinggal di rumah harammu, di Baitul Haram. Jadi ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah sedikit kisah yang disebutkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala jilid yang ke-8. Ya, sedikit kisah dari taubatnya Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Kemudian kita akan membacakan beberapa faidah, beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di dalam kitabnya tersebut tentang kisah taubatnya Fudail bin Iyad. Yang pertama, al-hidayatu biyadillahi ta'ala. Hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah secara keseluruhan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, maka tidak ada satupun yang mampu menghalangi hidayah dari orang tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyesatkan seseorang, maka tidak ada satupun manusia, satupun makhluk yang dapat menyelamatkan orang ini dari kesesatan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-17, Allah mengatakan, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, ya siapa saja yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlil, sedangkan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falan tajida lahu waliyyan mursyida. Niscaya kalian tidak akan dapati satu orang pun di muka bumi ini yang dapat menjadi seorang yang memberikan petunjuk kepadanya. Ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laisa 'alaika hudahum, walakinallaha yahdi may yasha." Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada beban, tidak ada kewajiban bagimu untuk memberikan hidayah kepada mereka, untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau dakwahi. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah tersebut kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Lihat seorang Fudail bin Iyad, apa pekerjaannya, apa kesehariannya, seorang tukang begal. Kejahatan dia lakukan, akan tetapi dikarenakan satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dapat merubah segalanya. Bahkan disebutkan oleh Imam Dzahabi tadi, beliau menjadi seorang imam, menjadi seorang panutan, menjadi seorang yang kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan satu ayat. Ini menunjukkan kepada kita, ketika Allah memberikan hidayah kepada satu orang di muka bumi ini, tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Ini menjadi teguran buat kita, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika kita berdakwah kepada seseorang, kemudian orang tersebut tidak mau mengikuti petunjuk dari yang kita ajarkan,
maka jangan bersedih hati. Karena Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak dibebani untuk memberikan hidayah kepada orang lain. Rasul saja kepada pamannya, orang yang paling dekat, orang yang paling membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diuji, ketika beliau dihina, ketika beliau dibully oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, maka dia akan menjadi tameng terdepan untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan perlakuan tersebut tidak menjadikan ia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pamannya Abu Talib, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus berdakwah sampai di akhir hayat Abu Talib. Disebutkan di dalam kisahnya bahwasanya ketika Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjunginya, menjenguk paman yang tercinta yang selalu membela dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sakaratul maut, ia mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku jadikan pembelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian bersamaan dengan itu ada dua orang pembesar kafir Quraisy yang datang juga bersamaan dengan kunjungan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satunya adalah paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal. Ia terus-menerus mengatakan, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wahai paman, katakan la ilaha illallah." Kemudian Abu Jahal mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau benci terhadap agama yang telah dibawa oleh orang tua kita, yaitu Abdul Muttalib? Beliau Rasulullah SAW lihat ketika di akhir hayat Abu Talib, paman Rasulullah SAW, Abu Talib meninggal dalam keadaan kekafirannya. Lihat orang yang dekat, orang yang selalu membela dakwah Rasulullah SAW tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Ya. Apa peduli kita kalau seandainya orang tidak mau menerima dakwah kita? Intinya kita sebarkan keimanan, kita sebarkan dakwah Islam. Tinggal Allah dan Dialah yang menentukan. Ketika ia mau menerima dakwah dari kita, alhamdulillah. Namun ketika tidak, jangan berkecil hati. Karena sesungguhnya tugas kita adalah menyampaikan kebenaran tersebut. Ya. Contoh lain, orang terdekat pun tidak bisa mendapatkan hidayah. Siapa contohnya? Istri dari Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Dua orang istri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah tanggungan orang hambaku yang saleh. Akan tetapi dua istri Nabi berkhianat kepada Nabi Saleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Lut yang mana beliau mendakwahi orang-orang dari kaum Sodom. Yang mana Allah Subhanahu wa taala timpakan, Allah balikkan bumi pada waktu itu yang atas menjadi bawahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan kami selamatkan ia wa ahlahu illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Dan kami selamatkan Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya illam ra'atahu, kecuali istrinya, kanat minal ghabirin, ia termasuk orang yang disiksa Allah Subhanahu wa taala. Lihat istri, Pak. Muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an, orang yang sudah dekat sekali dengan kehidupan Nabi. Ini seorang Nabi, ya. Siapa kita dibandingkan seorang Nabi yang mau hendak menyebarkan dakwah, yang mana kita mau semua orang itu ikut dengan kita. Ya. Itu cita-cita kita. Namun ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an, yang kita miliki hanya hidayatul bayan. Hanya memberikan penjelasan, memberikan pembelajaran terhadap orang-orang yang tidak mengenal dakwah Islam.
Maka dari itu ma'asyiral ikhwah azanillahu wa iyyakum jami'an, hidayah, ya, hidayah disebutkan para ulama terbagi dua. Ada hidayatul taufiq, kemudian yang kedua ada hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Yang pertama hidayatul taufik, inilah hidayah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul saja tidak bisa memberikannya. Ini hidayatul taufik, yang memberikan, inilah yang dipinta. Ya, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas shiratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Qasas ayat 56, Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah. Inilah hidayatul taufik yang tidak bisa diberikan siapapun, sampai sekalipun seorang rasul tidak bisa memberikan hidayah ini kepada siapapun. Yang bisa diberikan oleh orang lain, yang bisa diberikan oleh seorang rasul kepada manusia hanya hidayatul bayan, yaitu hidayatul al-irsyad, ya, penjelasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan ini maksudnya adalah hidayatul bayan awil irsyad. Petunjuk, memberikan pembelajaran, memberikan pengarahan. Ya. Ini yang bisa dilakukan oleh seorang rasul, dan kita sebagai seorang manusia, kita semua dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, untuk memberikan hidayah, petunjuk, dan hidayah tersebut adalah hidayatul al-bayan, bukan hidayatul taufik. Hidayatul taufik mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi jangan bersedih ketika kita berdakwah, ya, sedikit pengikut yang datang. Jadi ingat ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, ketika kita berdakwah, sedikit orang yang mengikuti bukan barometer itu benar atau salahnya dakwah kita. Ya, sedikit atau banyaknya pengikut dari dakwah sebuah kelompok, ya, bukan berarti itu menunjukkan benar atau salah dari dakwah tersebut. Karena ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut. Ada seorang nabi yang memiliki cuma satu pengikut atau beberapa orang saja. Itu menunjukkan kepada kita sedikit atau banyaknya orang yang mengikuti dakwah dari seseorang bukan berarti itu menunjukkan salah atau benarnya dakwah seseorang. Ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, faidah yang dapat kita ambil dari kisah taubatnya Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, yaitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini, kisah taubatnya Fudail bin Iyad, menunjukkan luasnya rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, yang telah melakukan sikap berlebihan, yang telah melakukan kezaliman terhadap diri mereka, yang telah melakukan maksiat kepada mereka, kepada diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah, jangan sekalipun kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa siapapun. Dosa apapun Allah Subhanahu wa taala ampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, Maha Rahim. Maha Ghafur, Maha Pengampun, Maha Rahim, Maha Penyayang. Ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dosa apapun yang dilakukan seorang hamba ketika dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan dosa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dosa saya sangat banyak Ustaz. Masihkah terbuka pintu taubat untuk saya? Jawabannya masih. Jawabannya masih. Syaratnya ketika sebelum nyawa sampai di kerongkongan, kemudian sebelum matahari terbit dari barat, ya, maka taubat dari dosa apapun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Fudail bin Iyad, ya. Ia dikenal, ya, ketika beliau setelah taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia sering menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca Al-Qur'an, ketika salat, ketika diingatkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, beliau bercucuran air matanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ia mengingat dosa-dosa masa lalu. Kita yang sekarang ini, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an, yang sudah kenal kajian, yang sudah belajar ilmu agama, pernahkah kita menangisi dosa-dosa yang telah lalu? Bahkan Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, ketika aku melihat Fudail bin Iyad, maka aku merasa sedih. Bukan sedih melihat dirinya, akan tetapi sedih melihat diriku. Dia bisa menangisi dosa-dosanya yang lalu, padahal dia masa lalunya sangatlah suram, masa lalunya sangatlah kelam. Lihat diriku, aku tidak pernah menangisi dosa-dosaku. Inilah yang ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an, yang seharusnya air mata yang ikhlas jatuh dikarenakan penyesalan dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin itu hadir ketika di awal-awal kita mengenal kajian. Lalu sekarang kemana ya ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an? Ingat, dosa apapun yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha luas ampunannya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita apapun dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wal ubadi." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Wahai anak cucu Adam, wahai manusia, siapapun Anda, apa golongan Anda, apa kedudukan Anda, siapapun Anda, innaka ma da'autani wa rajautani, selagi engkau mau berdoa kepadaku, selagi engkau mau berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Aku akan mengampuni seluruh dosamu, dan aku tidak pedulikan sedikit pun apapun yang dosa yang telah engkau lakukan. Aku akan mengampuni dosa-dosamu. Ya ibna Adam, law balagat zunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka. Kemudian engkau wahai anak cucu Adam, kalau seandainya dosa-dosamu membumbung setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni engkau, aku akan ampuni dosa-dosa kalian.
Ya ibna Adam, wala ubali, dan aku tidak pedulikan sedikit pun dosa apa yang kalian lakukan. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak cucu Adam, kalau seandainya engkau mendatangiku dengan sebesar langit dan bumi dosa, thumma laqitani, kemudian engkau bertemuku, kalian tidak mensyirikatkan sedikit pun kepadaku, kepada suatu yang lainnya, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, dan aku akan mendatangi untuk kalian sepenuh langit dan bumi pula ampunan dariku. Subhanallah. Ma'asyiral ikhwa azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita seorang manusia yang lemah, yang tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Pasti kesalahan itu pernah kita lakukan. Bukan lagi pernah, sering kita lakukan. Ingat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebanyak apapun dosa yang kalian lakukan, sebanyak apapun maksiat yang kalian lakukan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kalian bertaubat, ketika kalian meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian. Aku akan berikan ampunanku yang sangat luas kepada kalian. Jadi ma'asyiral ikhwa azani Allah wa iyyakum jami'an, jangan sekalipun kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah berputus asa terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun dosa yang kita lakukan, tetap yakin dan percaya bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita beristighfar kepada Allah, ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dosa apapun yang kita lakukan akan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa tersebut. Ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.